Kembali lagi di Indonesia Morning Show, Kapolri Jenderal Pol Sutarman telah resmi menunjuk Suhardi Alyus sebagai Kabareskrim. Dan bersamaan dengan itu, Anton Bahrul Alam juga terpilih menempati posisi Irwasum menggantikan Imam Sujarwo yang pensiun. Teka-teki siapa yang akan menempati posisi Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Mabes Polri pasca ditinggal Sutarman terjawab sudah. Sutarman secara resmi menunjuk Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suhardi Alyus sebagai Kabareskrim yang baru. Posisi Kabareskrim sangat sentral di tubuh Polri. Berbagai kasus kriminal termasuk korupsi masuk ke badan ini. Sehingga dibutuhkan polisi yang memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, dan berpengalaman. Atas pertimbangan tersebut, Sutarman memilih mantan Kadif Humas Mabes Polri menempati posisi Trunojoyo III. Dalam tugasnya di Korps Bayangkara, Suhardi Alyus yang lulusan Akpol tahun 1985 telah menempati berbagai posisi seperti Kapolres Jakarta Barat, Direktur 5 Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Wakapolda Metro Jaya, hingga terakhir sebagai Kapolda Jawa Barat. Selain Kabareskrim, Inspektur Pengawasan Umum akan ditempati oleh Anton Bahrul Alam, menggantikan Komjen Polisi Imam Sujarwo yang telah memasuki masa pensiun. Sebelumnya, Anton menjabat sebagai Asarpras Kapolri dan pernah menempati berbagai posisi, diantaranya Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Jawa Timur. Rencananya pelantikan kedua perwira tinggi ini secara bersamaan pada 2 Desember nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Di studio telah hadir Bapak Logan Siagian selaku Komisioner Kompolnas. Selamat pagi Pak, selamat datang di Indonesia Morning Show. Selamat pagi, Nah, selamat pagi para pemirsa NET TV. Terima kasih. Ini bagaimana penilaian Anda terhadap terpilihnya Suhardi Alyus sebagai Kabareskrim dan juga Anton Bahrul Alam sebagai Irwasum? Saya kira pertama dulu kita harus mempercayai institusi Polri dalam mengadakan mutasi, pergantian jabatan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pergantian kedua jabatan ini sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Kapolri yang baru, Jenderal Sutarman. Jadi pertama kita harus percaya dulu bahwa dari segi sistem, ya, kemudian juga dewan, kebijaksanaan jabatan, pengangkatan, jabatan-jabatan penting, karena dua jabatan ini termasuk jabatan strategis ini. Ya. Irwasum itu karena sekarang ini salah satu programnya Kapolri yang baru itu adalah meningkatkan, memantapkan sistem pengawasan. Ya. Kemudian saya kira Jenderal Suhardi Alyus yang diangkat sebagai Kabareskrim. Kita tahu sekarang ini harapan publik dalam sistem penegakan hukum ini ya sangat tinggi untuk dilaksanakan dengan cara baik untuk Polri. Jadi karena itu saya pribadi ya harus saya mengajak kepada kita semua publik mempercayai bahwa pengangkatan kedua pejabat ini, di mana jabatan ini kalau dilihat dari struktur jabatan kenegaraan sudah eselon 1A ini. Keputusannya ditandatangani oleh Presiden ini, kita percaya. Apakah mereka cocok di posisi-posisi ini Pak? Ya, jadi kita percaya dulu. Nah, kalau saya pribadi, kebetulan ya saya ini adalah purnawirawan, ya kalau kebetulan sekarang juga di Kompolnas, melihat track record kedua pejabat ini saya kira ya tepat ya. Tepat. Ya, Oke, memang pada umumnya kalau kita lihat sistem organisasi Polri ini hampir sama dengan TNI. Ya memang kalau sudah jenderal itu ya dianggap ini namanya juga jenderal kan. Sebetulnya sudah siap di posisi manapun. Nah, tapi pimpinanlah yang menentukan. Tergantung situasi dan kondisi siapa yang paling tepat di situ. Ya. Karena memang kadang-kadang memang sebelumnya dikatakan Anas Yusuf dan juga Badrudin Haiti gitu Pak. Tapi kemudian tiba-tiba ditetapkannya malah Pak
Suhardi Alyus begitu. Itu kalau dari Kompolnas ada terkejut nggak? Jadi memang kalau kita lihat dua jabatan ini, Kabareskrim dengan Irwasum, ini kan jabatan bintang 3, ya, jabatan bintang 3. Kalau kita lihat yang lalu-lalu, untuk Kabareskrim itu pada umumnya promosi, ya, seperti Pak Sutarman juga menjabat itu dari bintang 2 kan, ya, dan yang sebelumnya. Memang mungkin yang agak sedikit khas ini, yang agak sedikit terobosan atau apalah namanya, adalah untuk Pak Anton Bahrul Alam, ya. Biasanya karena memang kalau kita lihat tingkatan dari pejabat Polri itu setelah Kapolri, Wakapolri, Irwasum, karena pengawas umum ini ya, jadi orang ketiga. Ya, memang ada suatu kebiasaan karena ini senior, ya, ya sudah bintang 3 dulu. Tapi kalau kita lihat masa perwira, saya mengatakan masa perwira ya, ya masa perwira kita itu memang pada umumnya pejabat-pejabat utama di Polri itu kan lulusan Akpol ya, atau Akabri Polisi. Lalu Pak Anton ini angkatan 80. Jadi lebih tua begitu. Iya, bahkan dari Kapolri juga ya lebih senior. Nah, jadi saya pikir dari sini ya secara apa, karena tata kerama kode etik apa itu saya kira tepat beliau, ya, tepat. Dan juga beliau. Pak Logan, kekayaan dari Pak Suhardi Alyus ini menurut data KPK mencapai 5,6 M hingga Mei 2013. Tanggapan Anda tentang ini, apakah ini merupakan sesuatu yang normal memiliki kekayaan seperti itu? Ya, kalau soal itu relatif ya. Jadi saya kira pejabat Polri ini kan sudah ada ketentuannya akan dilaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ya, jadi barangkali ya KPK kan melihat ini karena ada laporan harta kekayaan itu jelaskan dari mana ininya ya. Ya, Pak. Iya kan? Nah, saya kira ya bagi pejabat berapa 6,5 ya, saya kira itu nanti ya mungkin sudah dipertimbangkan itu ya. Saya tidak tahu apakah Kapolri dalam memutuskan ini mempertimbangkan itu. Nah, Pak, jadi kalau saya mengatakan ya pada umumnya kan itu seperti itu banyak lah ya kita. Pak, tapi kembali ke tadi senior dan juga junior begitu. Ini kalau misalnya melihat Pak Suhardi, memang angkatan 1985 di Akpol sendiri. Kalau melihat kepolisian yang biasanya memang lebih cenderung melihat senioritas begitu, apakah ini akan menjadi kendala atau malah Kompolnas melihatnya tidak? Saya rasa tidak ya, karena Kabareskrim ini memang dia pembina fungsi. Jadi semua unsur-unsur pelaksana fungsi reskrim di seluruh Republik ini, Kabareskrim adalah pembina fungsi teknis. Ya, di Polda-Polda itu ya kalau direktur reskrim itu pada punya kombes. Ya, saya kira sudah di bawah angkatan beliau lah. Ya, jadi saya pikir tidak terlalu menjadi beban itu. Nah, Irwasum ini mungkin yang agak ini karena dia adalah perpanjangan tangan Kapolri untuk mengadakan pengawasan umum, ya, termasuk pengawasan para Kapolda. Tapi ini Pak Anton ini angkatan 80 loh, ya, angkatan 80. Jadi kalau di kode etik TNI Polri lah saya katakan ya, pangkat itu yang menentukan senioritas, ya. Jadi walaupun seseorang itu angkatan senior, tapi kalau pangkatnya lebih rendah, ya dalam formal wajib dia harus. Ya itu. Pengawasannya seperti apa sih Pak yang diharapkan sebenarnya? Ya, itu namanya juga Inspektur Pengawasan Umum ya. Jadi Inspektur Pengawasan Umum ini baik itu mengawasi bidang operasional maupun pembinaan. Nah, kalau kita lihat Pak Anton ini, ya beliau terakhir kan jabatannya asisten Kapolri di bidang sarana prasarana ya, atau bidang logistik lah. Ya, jadi tapi beliau juga orang operasional. Sebelum Sarprasi ini kan beliau ya pernah bahkan Kapolda Jawa Timur. Ya, kalau kita lihat Jawa Timur ini kan Polda tipe A, termasuk barometer juga ini ya, dalam Kamtibmas Nasional. Jadi memang barangkali sekarang ini ya masalah
penyalahgunaan wewenang untuk pengadaan barang dan jasa, Anggaran ya Pak ya? belanja modal, belanja ini dan sebagainya, mungkin ya beliau lebih menghayati selama ini. Ya. Jadi saya rasa ya kita dukunglah. Saya kira bagaimanapun masyarakat juga perlu mendukung, ya perlu mendukung, memberikan support. Ya saya yakin Pak Sutarman ya yang baru menjabat Kapolri dalam penentuan siapa yang membantu beliau dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian negara ini pasti meninjau dari segala aspek. Jadi kalau saya pribadi kepada kedua pejabat ini, saya kira ya tidak ada hal-hal yang negatif lah. Sama sekali Anda berani menjamin itu? Ya artinya kita lihat dari fakta selama ini. Tapi kan ya tantangan kadang-kadang akan mempengaruhi semangat. Ya mudah-mudahan. Apalagi seperti kabar reskrim yang baru ini, Pak Suhardi Alius masih muda. Dan juga di kabar reskrim kasus-kasus apa kira-kira menurut Bapak yang menjadi prioritas untuk dituntaskan Pak? Nah, kalau kita lihat programnya Kapolri yang baru, ya memang pertama saya kira korupsi, ya. Ini bahkan ada saran dari DPR supaya dibentuk organisasi baru mengenai reskrim ini. Ya tentu kemudian ini masalah terorisme, ya. Masih lanjut ya Pak ya? Ya mungkin masalah narkoba, walaupun sudah ada BNN sebagainya ya. Ini jadi kemudian juga masalah ya kenakalan remaja sebagainya. Jadi memang Bareskrim sekarang ini adalah salah satu yang disorot oleh publik untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri, ya, kepada Polri. Dan kita juga di Kompolnas saran keluhan masyarakat yang masuk kepada kita yang dikeluhkan mengenai pelayanan Polri itu 80% adalah menyangkut penyidikan. Ya. Nah, jadi walaupun sebetulnya keluhan itu tidak seluruhnya benar, ya, benar. Karena ini berkaitan dengan masalah sistem peradilan pidana. Oke, baik. Terima kasih Pak Logan Siagian selaku Komisioner Kompolnas. Semoga dengan kepemimpinan yang baru, harapan-harapan yang Bapak kemukakan tadi betul-betul terjadi. Ya, dan informasi mancanegara maksud saya hadir sesaat lagi tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.